Ini saya nggak ada urusan sama kalian. Urusanmu ada gara-gara kata kau itu dikembang-kembangkan orang. Wow, Rudi Yohanes makan donasi. Itu orang, bukan saya. Setelah itu kan kau menggiring opini kan, putar semua video kau. Loh, setelah ucapanmu itu besoknya kau telepon. Setelah itu kau ulangi lagi kan ada kau ulangi lagi kan? Ada, berhenti pada waktu itu 5 bulan berhenti. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan ya Rudi Yohanes versus si Kudis TV si Kudis. Nah, di sini nampak sekali memang ya bahasanya Edis ini penipu ya. Edis ini adalah seorang pecundang, tukang membuat membuat kedustaan. Itu saya tahu persis siapa Edis ini. Memang dia tuh pembohong. Bahkan saya pun pernah dikabarkan murtad oleh dia tuh. Memang dia tuh pembohong. Ya, kalau dia suka bernarasi Islam itu boleh berdusta, dia sendiri yang tukang berdusta. Nah, kalaupun Edis ngotot ngotot itu jangan dipercaya. Ya, ini bukti nyata ya. Ketika berjumpa langsung dengan Rudi Yohanes, ternyata dia tuh ngeles sana ngeles kemari, ketahuan betul kalau dia ini yang merekayasa ya, merekayasa semuanya. Bahkan dia tidak mengakuinya. Inilah pembohong ini, pengecut, pecundang ya, inilah Edis. Baik, kamu demikian videonya. Oke. Silakan, kumatikan mic-ku. Oke, baik. Jadi begini ya, sang debater atau Rudi Yohanes. Saya mendengar bahwasanya sang debater atau Rudi Yohanes hampir setiap hari membahas Edis TV terus. Pertanyaan saya, ada apa? Kenapa Bang Rudi Yohanes sedemikian rupa? Silakan. Oke, ku jelaskan ya. Kenapa aku melakukan itu, Dis? Karena mulutmu lincah. Kau menuduh aku bahwa aku menggelapkan uang Rudi Simamora. Si Rudi Simamora sudah menunjukkan WA-nya. Dia meminta bantuan sama kau 15 juta waktu itu ya, ingat kan? Terus kau hubungi Bom Bom. Bom Bom menghubungi aku. Aku bilang sama Bom Bom, si Edis sebelum melive-kan itu, tolong dulu dia klarifikasi sama aku atau tanya aku lah. Pasti akan ku jawab, ku bilang. Sudah. Ternyata malam itu kalian langsung live. Tahu kau ya? Dan itu kulihat kau setting. Kau ingin membunuh karakterku bulan 5. Dengan perkataanmu, saya dengar Rudi Yohanes ada mengumpul donasi. Waktu kau bicara bulan 5, Edis, aku sudah tidak ngumpul donasi lagi. Terakhir aku ngumpul donasi 1 November, masih ada videonya. Ini enggak kau ketahui. Baru Rudi Simamora mengatakan, Edis yang mengatakan itu bang, aku sudah bilang katanya. Setahu aku setelah pra-peradilan, Rudi Yohanes tak mengumpul lagi. Datang kau, ada lah kau bilang. Nah, di situ Edis, kenapa kau tidak klarifikasi dulu sama aku atau bertanya sama aku? Dan besoknya kan kau telepon kan? Ingat nggak kau? Jawab dulu, ingat nggak kau telepon kau? Sesuai. Silakan jawab itu dulu. Timpahan, baik. Oke, bisukan, baik ya. Jadi begini, pertama-tama apa yang dituduhkan oleh sang debater atau Rudi Yohanes semuanya itu tidak ada yang benar. Jadi ceritanya begini, dengarkan ya sang debater. Pada waktu itu sekitar 5 bulan yang lalu,
Rudi Simamora atau anak Batak itu telepon saya. Dia telepon saya, dia minta bantuan. Le, tolong bantu saya dulu. Saya ini mau mengurus perkara yang sedang saya alami. Saya mau mengajukan banding bla 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 bla. Utanglah saya, Le, pasti saya kembalikan. Kata dia, saya bilang begini, bukan masalah apa-apa, Le. Posisi saya itu tidak di Indonesia. Bagaimana nanti saya mau mengurus itu sementara badan saya tidak di Indonesia. Tapi dia terus-menerus mengiba kepada saya. Sebagai seorang teman, sebagai seorang sama-sama orang yang berkecimpung di dalam dunia apologetika begini, saya bilang, loh, bukankah Rudi sang debater dulu pernah mengumpulkan donasi untuk Laik supaya mengurus Laik? Oh, tidak ada, kata dia. Loh, saya terkaget karena memang saya tidak tahu itu. Kaget saya. Coba teleponlah dia dulu, karena waktu itu dia menggalang dana untukmu, saya bilang begitu. Nah, terhentilah pembicaraan itu. Lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, ketika saya sedang live di TikTok, dia menelpon. Dia menelpon. Tidak ada di situ janjian seperti tuduhanmu, wahai sang debater. Tidak ada saya settingan sama dia. Nah, lalu mendengar kutipan dari video itu, kemudian sang debater nampak seperti kebakaran jenggot. Saya juga heran, ada apa dengan kalian? Lalu betul, besoknya Bang Rudi Yohanes menelpon saya. Dis, kenapa kamu tidak konfirmasi dulu begini dan begitu? Anak Batak itu begini dan begitu. Waktu polisi melakukan penyidikan, di HP-nya itu didapati judi slot. Begitulah telepon daripada sang debater waktu itu kepada saya. Nah, mendengar cerita yang simpang siur, Rudi Yohanes bilang begini, Rudi Simamora bilang begitu, akhirnya saya memutuskan untuk tidak mempercayai kedua belah pihak. Lalu berhentilah pada waktu itu kan, berhenti. Lalu kira-kira beberapa minggu yang lalu saya debat dengan Yusuf PI, keluar statement saya mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana dari Jangan dulu ke situ, Dis. Satu-satu kita selesaikan dulu. Yang pertama itu dulu. Sekarang giliran aku. Kau bermulut manis, kau, Dis. Memang suara kau lembut, tapi hati kau jijik, menjijikkan. Kenapa aku katakan begitu? Kita berbicara bukan gitu, kau bilang. Rudi Simamora minta bantuan aku, kau bilang. Lantas aku bilang, karena ada yang menggalang dana Rudi Yohanes. Siapa namanya itu, kau bilang? Rudi Yohanes. Aku tidak ada lagi menggalang dana, kan ku jelaskan sama kau waktu itu berteleponan kita. Dis, aku semenjak bulan 11 tidak ada menggalang dana lagi. Tetapi oleh kau, ini masih ada WA si Rudi Simamora. Gimana, bisa nggak dibalik kamera? Tunggu ya, aku balik lu kamera. Sabar dulu kau, Dis. Back ini. Sabar. Ini jelas dari Rudi Simamora. Aku bacakan aja. Kok terbalik ini? Simak dulu penjelasanku, Bang. Ku bacakan aja. Awalnya aku minta bantuan Edis. Setelah putus hukuman 2 tahun 8 bulan, aku mau naik banding ke pengadilan tinggi. Terus Edis tipis bilang begini, sang debater kan mengumpulkan donasi untuk anak Batak. Terus aku bilang, tapi setelah Prapit kalah, dia nggak mau lagi. Entah masalahnya, aku bilang. Terus aku minta bantuan darimu ajalah. Terus kata Edis TV, kutanya dulu sang debater. Ada kau tanya aku, kan tidak ada ya. Lalu ku jawab, gak usahlah tanya sang debater, nanti ribut. Terus kata Edis, itu hak mulai. Bagaimana lah yang minta bantuan sama aku, sementara yang hakmu gak kau ambil. Itu kata Edis. Terus ku tanya, apa ada sang debater mengumpulkan donasi setelah aku dikirim ke jaksa? Dia menjawab, ada. Makanya aku bilang, sepeser pun tidak ada, aku terima. Tapi mana tahu dia transfer ke istriku. Aku tanya dulu istriku, aku bilang,
Jawaban dari mama si Pep, nama istrinya panggilnya, memang nggak ada. Aku suruh lagi dia ke bank 3 bulan yang lalu. Dia nggak mau, katanya dia bukan orang bodoh. Ngapain ke bank? Orang aku punya M-Banking, baru di M-Banking nggak ada atas nama Rudi Yohanes. Ada struk bukti transfer dikirim sang debater melalui WA, jumlahnya 800.000. Itu bukan dari Rudi Yohanes, tapi dari nama lain. Coba jawab bang, kalau uang yang abang kasih sama aku itu, abang anggap donasi, ya sudah. Kalau aku ceritakan nanti sama abang pengacara pun kirim salam sama aku, ya, bla 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 bla. Oke. Sekarang dari situ Dis, kau juga punya kekeliruan. Kenapa aku katakan punya kekeliruan? Kau tidak tahu permasalahan. Aku berhenti gara-gara PC The King ribut muncungnya. Masih ada video tanggal 1 November aku bilang aku berhenti. Tidak mau melanjutkan lagi. Kenapa aku berhenti? Sekarang PC The King tolong kau urusi dia. Itu dia, kau nggak tahu dia 2 penjara kan? 1 penjara kepolisian, 1 penjara LP. Kau bilang kan selama kau di penjara sama si Rudi Mamora kan? Buka rekamannya nanti ya. Biar kita olah kata itu. Makanya Rudi Mamora bilang, selama aku di penjara aku tidak pernah. Kau kan nggak tahu dia di penjara Polres. Ku kasih sama dia 5 juta dan diakuinya akhirnya. Tunggu ku lihat diakuinya. Makanya ku bilang fitnah kalian itu terlalu ngeri. Kau tahu efeknya Dis, anak cucuku akan melihat itu. Kalau mereka kuat, oke. Kalau nggak kuat, coba kau bayangkan. Sementara kau enak-enak memfitnahku dengan bibir kau yang manis itu. Tunggu ku bukakan. Biar clear. Lebih bagus kita bertengkar begini daripada kejar-kejaran kucing-kucingan. Dari kemarin kan ku minta kau begini. Nah ini. Bukakan ya. Jangan kau gelisah kau Dis. Slow lah Dis. Lebih bagus kita begini daripada kucing-kucingan. Nggak ada saya. Mbak Pep, jujur. Saya kok jadi urusan kalian. Urusan kalian. Tunggu dulu sebentar, karena kau yang memancing. Mbak Pep, jujur maho. Artinya jujurlah kau. Ada yang masuk ke rekeningmu dari Sirut atas nama Yohanes. Kalau ada waktumu print rekening koran itu, bang ya. Aku pun dibilang sang debater, dikasih aku 5 juta di penjara. Nol besar. Molo di Polrestabes ada 1,2 juta per jolo Ima catering untuk makan. Baru 800.000. Nah ini yang kau nggak ketahui, kau bilang di penjara. Dia mengira penjara itu penjara LP. Sementara dia di penjara keurusi penjara Polrestabes. Poltabes. Pertama aku jumpa sama dia, dibilangnya kering kerongkonganku bang. Kasihlah dulu aku uang, ku kasih 1,5 juta. Dan itu untuk rantangan dia. Tunggu ku tunjukkan lagi kirimanku sama istrinya. Tunggu ya. Baru yang kedua, aku kasih dia 2,5 juta. Dan terakhir aku mau pulang, aku bilang sama dia, kemungkinan aku nggak bisa lihat kau terus dulu dia, karena aku pun uangku nggak banyak ini, uang yang kita kumpulkan juga belum banyak. Tunggu ya. Ini nama istrinya. Ini. Sebentar, tanggal 18, itu kejadiannya kan tanggal 17. Sebentar, boleh Tunggu dulu, jangan bicara kau, gantian kita. Tunggu. Nah ini, tanggal 18 itu langsung ku kirim. Mana itu? Ya. Itu ku kirim sama siapa? Tio Rida, ini nama istrinya. Sebentar. Tio Arida Manalu, 1 juta. Sebentar, Yang Rudi. Itu bukan urusan saya, saya tidak tahu. Kau tidak tahu, tapi kau sok tahu. Itu yang membuat runyam. Oke, boleh saya bicara? Coba putar dulu rekaman itu, Dis. Kita buka-bukan aja. Coba buka dulu rekaman itu, kami dengar. Kalau bicaranya gantian, biar saya bicara. Boleh saya bicara? Silakan, putar rekaman itu langsung. Sama saya untuk mengurus biaya perkara-perkara dia, masalah urusan-urusan perkara yang dia hadapi. Waktu itu dia bilang, kalau begitu pinjamlah saya, kata dia. Pinjam, pasti saya kembalikan. Saya bilang, bukankah waktu itu ada seseorang namanya sang debater, Rudi Yohanes, mengurusmu? Saya tidak bilang mengurusnya begini, donasi segini. Saya nggak tahu itu.
Saya hanya bilang, bukankah waktu itu ada yang ngurus? Kemana itu urusannya itu bagaimana? Terus dia bilang tidak ada sampai kepada saya, Lae. Terus kenapa Rudi Yohanes di sini bahas-bahasin? Biar kita jangan panjang, putar dulu rekamannya. Kau punya rekamannya kan? Putar dulu. Jangan dibuka dulu, tenang. Putar permintaanku, putar dulu. Putar, silakan. Baik, coba dimatikan dulu. Saya heran, saya tidak tahu urusan kalian kok saya jadi ikut-ikutan. Saya mana tahu Rudi Yohanes kirim pesan ke ini, itu bukan urusan saya dan saya tidak mau tahu itu. Saya hanya bilang sama Rudi Simamora, Le, kenapa Le minta bantuan kepada saya? Bukankah waktu itu sudah ada yang urus namanya Rudi Yohanes? Hanya itu kata-kata itu yang saya sampaikan. Lalu kenapa? Putar dulu rekamannya biar jelas. Jangan berasumsi, putar dulu. Baik, saya putarkan. Waduh. Saya heran kenapa saya dibawa ke pusaran kalian, sementara saya itu tidak tahu apa-apa urusan kalian. Makanya karena kau nggak tahu apa-apa, kau kan nyeletuk di situ. Rudi Yohanes, bahkan celetukan gue yang terakhir apa kau bilang? 78 juta pra peradilan bisa surat menyurat. Sejak kapan pra peradilan surat menyurat? Jangan ke sana dulu. Ya itu buka dulu rekaman, kita dengar. Baik. Saya heran kenapa saya kok ikut-ikutan urusan kalian. Saya hanya menyampaikan. Buka saja dulu rekaman itu, nggak usah kayak mama cerita-cerita. Kita dengar dulu. Ini kirimkan urusan saya apa itu? Itu untuk membuktikan bahwa memang dia sudah selesai ketika pra peradilan. Makanya putar dulu rekaman. Saya hanya menyampaikan penyampaian kau itulah yang keliru. Saya tidak. Dia memaknakan kalian bicara bulan 5. Kau tak tahu masalah, langsung kau bilang dia ngumpulkan. Aku sudah berhenti bulan 11, tanggal 1 videonya masih ada. Yang kelirunya saya apa? Kau bilang sampai hari ini dia masih mengumpul donasi, kau bilang putar dulu. Suara menggema suaranya. Ya makanya putar dulu aja biar kita dengar, biar selesai daripada kita ribut-ribut terus. Herder kau nggak ngeri-ngeri kali. Dengarkan. Mengenai apa itu uang itu memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada sampai kelar itu. Nggak ada. Seperak pun. Memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada. Nggak ada lain. Nah, maksudku Le, kalau seperak pun nggak ada, kok bisa Rudinya bilang katanya sudah disampaikan ke Lae? Disampaikan sama aku. Katanya sudah disampaikan ke Ilewati istri, gimana? Yang benar yang mana sih? Disampaikan mana ada? Dis, itu udah kau potong itu, yang mulanya bukan gitu. Ada kau tanya, tunggu dulu Dis. Yang kau tanya itu, ada nggak kau dikasih uang 1 rupiah? Coba putar, jangan itu sudah kau potong itu. Lagian apa urusan saya? Karena kau yang mengatakan Rudi Yohanes mengumpul donasi. Kau ucapkan itu bulan 5, di otak Rudi Simamora sampai bulan 5 aku ngumpul donasi. Saya tidak bilang itu, saya tidak bermaksud itu. Kau tidak bermaksud, tapi oleh dia dimaknai seperti itu. Gini, kalau bicara gantian, biar kita itu sampai bagusin dulu perangkatmu. Perangkatku sudah bagus. Ketika saya bicara, di situ menggema, jadi tidak dengar apa kata saya. Balik lagi ke sini suaranya. Begini, dengarkan. Saya tidak ada urusan mau ke Macpet apa segala macam, saya nggak tahu itu. Hanya Rudi Simamora datang telepon saya minta bantuan. Saya bilang, Le, bukankah sudah diurusin oleh Rudi Yohanes? Karena Rudi Yohanes menggalang donasi untuk lain. Kan itu saya bilang. Apakah di situ saya salah? Nah, tahu nggak kau kesalahan ucapanmu itu? Kau mengucapkan bulan 5. Menurut dia sampai bulan 5 aku mengurusi dia. Harusnya kau bilang bukan begitu. Nggak ada itu. Kan kau bilang 5 bicara. Adalah mengenai kalimatmu itu tidak bertepi loh, Dis. Makanya kau nggak punya otak.
Sehingga kau giring orang, wow Rudi Yohanes tidak ada memberi sepeser pun. Labrakan. Aku nggak kelabakan, Dis. Kau yang buka kacamata kau berbicara kita, biar kelihatan matamu itu bahwa kau sedang gusar. Kok gusar? Nggak ada saya gusar. Buka, ayo. Coba kau pikirkan ucapan, makanya otak kau kan nggak ada, Dis. Itu kejadiannya bulan 5. Kau bicara bulan 5. Yohanes marah-marah sama saya. Sementara saya benar. Cara menyampaikan kau itu yang keliru. Kau publikasikan. Apa kalimat yang kau tambahi? Ingat gak kalimat kau tambahi? Rudi Yohanes, urus dulu donasi itu kemana? Kau makan semuanya. Gak jelas. Kata anak, itu kan kau tambahi. Di mana? Buka PT kau yang kau tunjukkan sama aku kemarin. Buka dulu. 78 juta. Baru kau bilang pra-peradilan itu cukup surat-suratan. Sejak kapan pra-peradilan surat-suratan? Kenapa? Saya tidak, makanya bagusi dulu perangkatmu, Rudi Yohanes. Bisa nggak perangkatmu dibagusin? Percuma saya pun ngomong tidak kau dengar pun. Perangkatmu saja jelek sekali. Gimana kita mau ngomong? Udah ini enggak bergema. Ini tidak bergema lagi kan? Nah, sekarang udah bagus. Nah ini sekarang bagus. Dis, ya kekeliruan kau itu, Dis, kau tambahi, kau bumbui. Setelah kalian bicara itu kan bulan 5 itu di kepala si Rudi Simamora bahwa sampai bulan 5 aku mengumpulkan donasi. Nggak ada begitu di kepala dia. Nggak ada. Itu pembicaraan konteks waktu itu. Coba ulang kalimat kau. Ulang dulu. Baik. Dengar, dia telepon saya. Le, tolonglah Le, saya mau ngurus perkara saya mau banding. Saya perlu uang. Saya bilang, Le, saya ini bukan di Indonesia. Gimana nanti saya mau nagih itu? Pasti saya kembalikan, Le. Pasti. Pinjamlah dulu. Percayalah sama saya. Bukan saya masalah tidak percaya atau tidak. Saya ini tidak di Indonesia, Le. Terus saya bilang sama dia, dulu saya bilang, dulu kan ada yang ngurusin, Le. Dulu kan Rudi Yohanes galang dana. Itu kemana? Maksud saya begitu, bukan mau nyinggung dirimu, Le. Saya mau mengingatkan dia. Kemana uang yang digalang dia? Tidak ada bilang dulu. Biar saya selesaikan. Tenang dulu, biar saya kembali. Saya nggak ada urusan dulu. Saya nggak ada urusan sama kalian. Urusanmu ada gara-gara kata kau itu dikembang-kembangkan orang. Wow, Rudi Yohanes makan donasi. Itu orang, bukan saya. Setelah itu kan kau menggiring opini kan, putar semua video kau. Loh, setelah ucapanmu itu besoknya kau telepon. Setelah itu kau ulangi lagi kan ada kau ulangi lagi kan? Ada, berhenti pada waktu itu 5 bulan berhenti. Nah, demikian tadi kamu sih ya, yang dimana baku hantamnya Rudi Yohanes versus Edis TV, Kudis TV, si Kudis, si mulut lebar itu, kan mulutnya lebar, ya kan, kepalanya jenong, lonjong ya, kepalanya lonjong. Nampak sekali dia seorang pendusta ya. Apabila mana seorang laki-laki mulutnya lebar ya, seperti Edis ini ya, pasti pembohong dia. Jadi sama Rudi Yohanes betul-betul dihajar habis-habisan dan dia tidak bisa membuktikan apa-apa selain daripada ngeles ya, bahkan memungkiri dari apa yang dia ucapkan. Bahkan ada videonya, dia sendiri yang membuat video, dia sendiri yang memungkirinya, dan tidak ada rasa malu ya, tidak ada rasa malu-malunya si Edis ini. Memang itulah Edis ini, memang mukanya tuh tebal gitu ya, muka badak. Ya, muka badak tuh begitu ya, tidak punya rasa malu gitu. Mukaku Daniel tidak punya rasa malu, bahkan sudah terang-terang ya sama si Rudi Yohanes ini ditunjukkan bukti-buktinya, tapi dia ngeles sana ngeles kemari, ditajakkan perihal masalah rekaman-rekaman, dia edit sedemikian rupa rekaman itu, dipotong-potong sehingga tidak menjumpai tidak menjumpai kebenaran di Edis ini. Makanya kalau ada header-headernya Edis ini, bangga dengan Edis ini. Wah, memang header-header goblok, header-header pauk ya kan. Memang header-headernya Edis ini semuanya pauk
bodoh, karena mereka ini kan kumpulan penghujat ya, termasuk Saifuddin Ibrahim juga orang-orang goblok. Memang rombongan penghujat itu pasti goblok, mereka tidak tahu dalil, terkecuali dia hanya menghujat-hujat karena memang mereka itu tidak tahu cara belajar dan tidak tahu membaca, sehingga apa yang disampaikannya murni kedustaan, murni karena kebencian yang dialamatkan kepada Islam, sehingga mereka tuh berbuat narasi-narasi, premis-premis yang menyudutkan Islam dengan segala hinaannya, dengan segala nistaannya ya. Ketika mereka menguap buka mulut, itu semuanya dusta, semuanya hanya penista, itu nistaan terhadap Islam. Maka dari itu ketika orang-orang yang menjadikan Edis ini jagoan mereka, ini sama gobloknya, memang goblok mereka. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير